Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengunjungi di channel saya. Kali ini kita akan mempelajari salah satu kelas dari Kingdom Animalia, yaitu kelas reptil. Jadi sebelum nonton videonya, saya harap teman-teman sudah mengklik tombol like dan subscribe agar kami bisa terus mengembangkan channel ini. Terima kasih. Reptil atau binatang melata adalah kelompok hewan yang bertulang belakang, atau nama lainnya adalah vertebrata, yang berdarah dingin dan memiliki kulit bersisik. Saat ini, telah dikenali lebih dari 8.700 jenis reptil yang menghuni setiap benua, kecuali benua Antartika. Sebelum kita mempelajari tentang reptil, ada bagusnya kita mengetahui asal-usul reptil tersebut. Sejarah reptilian dalam buku yang dikarang oleh Reinhold Zenger pada tahun 1969 dibagi dalam 3 tahap perkembangan, yaitu pertama mulai pada zaman Karbonitas, sekitar 300 juta tahun yang lalu, dengan munculnya Cotylosaurida. Diperkirakan dari situ mungkin berevolusi semua makhluk sesudahnya, dan berakhir di zaman Trias, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Meskipun selama tahap 100 juta tahun ini, berbagai jumlah kelompok reptilian hidup di darat. Yang terbanyak terdapat ialah reptilian sebangsa mamalia, termasuk 2 ordo yang paling terkenal, yaitu Pelycosaurida dan Therapsida. Tahap kedua dimulai pada zaman Trias, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Pada saat reptilia ada sebagian besar diganti oleh Archosaurida yang menguasai daratan selama sisa masa Mesozoikum, yaitu sekitar 130 juta tahun. Inilah zaman besar kelas reptilia. Di situ, Archosaurida berkembang menjadi dinosaurian di daratan, Pterosauria di udara, dan buaya di air tawar dan lautan. Pada saat zaman Jura mulai, burung pun terjadi dari kelompok ini. Selama tahap kedua ini, timbul kelompok-kelompok reptilia lain, yaitu Ichthyosauria dan Plesiosaurida laut. Tahap ketiga evolusi reptilia diawali sekitar 70 juta tahun yang lalu, yaitu pada masa akhir Mesozoikum, tepatnya pada saat dinosaurus, Pterosauria, dan reptilia laut punah. Alasan kepunahan itu belum diketahui, namun para peneliti memprediksi bahwa kepunahan tersebut terjadi akibat jatuhnya meteor ke dalam bumi. Ukuran reptil sangat bervariasi. Ada yang ukurannya hanya 1,6 cm, yaitu sejenis tokek kecil, dan ada juga reptil yang berukuran mencapai 6 meter dengan berat 1 ton, yaitu buaya. Reptil dapat dijumpai di perairan air tawar, seperti sungai, rawa, danau, lahan basah, hingga di daerah air payau. Para reptil kebanyakan memangsa ikan, mamalia, moluska, krustase, maupun bangsa reptil sendiri sebagai makanan mereka. Reptil berdarah dingin sehingga mereka mengatur suhu tubuhnya dengan berteduh atau berbaring di bawah sinar matahari. Mereka adalah pengguna makanan yang efisien dan dapat bertahan hidup dalam kawasan yang nutrisinya buruk. Reptil memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik yang keras sebagai proteksi atau pelindung dari serangan yang bisa melukai tubuhnya. Kulitnya tersusun atas epidermis yang tipis yang dapat mengelupas secara periodik dan lapisan dermis yang sangat tebal dan berkembang baik. Karakteristik sisik pada reptil adalah sebagian besar dibentuk oleh keratin,
Sisik-sisik tersebut merupakan derivat atau modifikasi dari lapisan epidermis, sehingga sisik pada reptil berbeda dengan sisik pada ikan yang merupakan struktur dari lapisan dermis. Reptil umumnya adalah karnivora atau pemakan daging. Sistem pencernaan pada reptil dimulai dari rongga mulut. Pada rongga mulutnya juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Rahang reptil memiliki desain atau bentuk yang sesuai untuk meremukkan dan mencekram kuat mangsanya. Otot pada rahang reptil lebih besar dan lebih panjang daripada ikan atau amfibi, sehingga pergerakan secara mekanik rahang pada reptil lebih baik dari keduanya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru pada reptil berkembang lebih baik daripada hewan amfibi lainnya. Reptil secara khusus menggunakan paru-paru untuk pertukaran gas. Reptil menghirup udara kemudian dimasukkan ke paru-paru melalui saluran torakalis yang besar yang diperoleh dengan cara mengembangkan rusuk dadanya. Peredaran darah pada reptil adalah peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darahnya terdiri atas jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Jantung pada reptil memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel, namun belum tersekat secara sempurna, kecuali pada buaya. Sistem saraf pada reptil lebih maju dibandingkan dengan amfibi. Meskipun reptil memiliki otak yang kecil, otak depan atau cerebro relatif lebih besar bila dibandingkan dengan bagian otak yang lain. Ular mampu mengenali bau bangsa atau bau benda yang lain dengan cara menjulurkan lidahnya. Pada saat lidahnya menjulur kemudian ditarik kembali ke dalam mulut, terdapat partikel-partikel yang menempel di permukaan lidahnya. Partikel tersebut akan dilewatkan ke dalam rongga mulut dan organ Jackson. Komposisi partikel dipecah dan dikirim ke otak melalui serangkaian struktur saraf yang kompleks. Otak kemudian menerjemahkan partikel-partikel ini dan mengidentifikasi apakah partikel tersebut milik mangsa, feromon dari ular yang lain, atau bersumber dari benda-benda yang dikenal atau tidak dikenal. Semua reptil memiliki tungkai yang berpasangan, kecuali anggota tanpa tungkai seperti ular. Memiliki struktur tubuh yang lebih baik daripada amfibi dan memiliki desain atau bentuk tungkai yang sesuai untuk berjalan di daratan. Sebagian besar reptil modern berjalan dengan tungkai-tungkai yang merenggang ke bagian luar, dan perut mereka begitu dekat dengan tanah atau daratan. Organ ekskresi pada reptilia adalah 2 ginjal kecil, metanepros. Pada subkelas Diapsida, sisa metabolisme nitrogen dibuang dalam bentuk asam urat. Pada kura-kura, sisa metabolisme utama diekskresikan adalah urea. Ginjal pada reptil tidak bisa menghasilkan urin cair yang lebih pekat daripada cairan tubuh mereka. Hal ini karena tidak adanya struktur khusus di nepros ginjal, yaitu lengkung Henle, sehingga beberapa reptil menggunakan usus besar dan kloaka untuk membantu reabsorpsi air. Klasifikasi reptilia terdiri dari 4 ordo. Pertama, ordo Rhynchocephalia, kedua ordo Squamata, ketiga ordo Chelonia, dan keempat ordo Crocodilia. Salah satu contoh spesies yang terkenal dari ordo Rhynchocephalia adalah Sphenodon gunteri, atau yang dikenal dengan nama lokalnya adalah tuatara. Tuatara adalah reptilia yang mirip dengan kadal atau ordo Squamata, namun mereka bukan termasuk kadal atau dari golongan ordo Squamata.
Tuatara adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari bangsa reptil yang berkembang 200 juta tahun yang lalu. Tuatara merupakan binatang endemik dari Selandia Baru. Keistimewaan yang dimiliki tuatara adalah pola yang menyerupai mata di bagian atas tengkorak kepalanya, tepat di wilayah kelenjar pineal. Susunan dari organ ini mirip mata dan diduga merupakan evolusi dari bagian mata. Fungsi alat indera yang disebut mata ketiga tersebut adalah untuk mengukur dan mengatur intensitas cahaya yang diperlukan oleh tuatara untuk berjemur dan beraktivitas. Tuatara adalah hewan pemalu. Biasanya mereka aktif pada malam hari dan mereka lebih menyukai tempat yang kurang intensitas cahayanya. Mereka menghabiskan waktu sendirian. Makanan utama mereka adalah burung, kadal, katak, serangga, dan laba-laba. Tuatara hanya sedikit bertelur dalam satu sekali perkembangbiakan. Pertumbuhan tuatara sangat lama, paling lama daripada reptil lain. Perlu waktu antara 10 sampai 20 tahun untuk mencapai usia dewasanya. Ordo Squamata adalah ordo reptil terbesar yang terdiri dari kadal, ular, dan kadal cacing. Ordo ini juga merupakan ordo hidup kedua terbesar vertebrata hidup setelah Perciformes. Anggota ordo dibedakan dari kulit yang memiliki sisik atau tameng. Mereka juga memiliki tulang kuadrat yang memungkinkan untuk menggerakkan rahang atas. Hal ini terutama terlihat pada ular yang bisa membuka mulutnya dengan sangat lebar untuk menampung mangsa besar. Squamata adalah ordo reptil yang paling variasi ukuran tubuhnya, dari yang terkecil yaitu cecak kerdil dengan nama ilmiah Sphaerodactylus ariasi yang berukuran 16 mm hingga yang terbesar yaitu anaconda hijau, Eunectes murinus. Chelonia adalah reptil yang memiliki cangkang. Cangkang bagian atas disebut dengan carapax, sedangkan bagian bawahnya disebut plastron. Cangkang merupakan bagian dari tulang belakang dan modifikasi tulang rusuk yang berfungsi sebagai pelindung dari pemangsanya. Chelonia merupakan hewan berumur panjang. Umurnya mencapai 200 tahun. Chelonia yang hidup di laut adalah penyu yang memiliki kaki bentuk dayung untuk berenang. Cangkang Chelonia laut lebih tipis dibandingkan Chelonia darat. Contoh Chelonia darat adalah kura-kura. Crocodilia adalah salah satu ordo dari reptil yang memiliki sisik tebal dari keratin dan diperkuat dengan lempengan tulang yang disebut skuta sebagai pelindung. Crocodilia memiliki ekor tebal berotot, kaki depannya berjari 5, sedangkan kaki belakang berjari 4. Sebagian berselaput untuk berenang. Lubang hidung terletak di ujung moncongnya yang memungkinkan untuk bernafas saat berenang di dalam air. Baiklah, cukup sekian untuk kita mempelajari tentang materi kelas dari reptilia. Semoga video ini banyak manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.